saya bahwa pendeta-pendeta di muka bumi ini sudah tidak menjalankan ajaran Yesus yang sesungguhnya, sehingga mereka mandul. Ketika mereka mandul, mereka rapuh menghadapi penginjilan. Jadi yang salah sebenarnya bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang salah bukan orang Hindu, yang salah bukan orang Islam. Tetapi yang salah adalah para pendeta. Kenapa mengkebiri diri sendiri? Ketika mengkebiri, betul, apa betul. yang mau dikeluarkan? Bang Luga, izin Bang Luga. Salah satu contoh ajaran Yesus yang sebenarnya itu apa Bang Luga? Biar orang-orang Kristen di bawah tahu. Satu, para pendeta ini harus mengakui sudah banyak nabi-nabi bangkit di akhir zaman. Nah, karena kalau nabi-nabi bangkit di akhir zaman, tentu kan kalau kita berurusan dengan nabi kan gampang. Bang Nabi, siapa aja yang udah dibantai di neraka? Oh, si Ucok, si Lontong, si Sayur. Kan enak informasinya, Anda tinggal buka pintu, Anda masuk surga. Keren, betul. Tapi kalau Anda berurusan dengan pendeta, oh hanya Allah yang tahu, itu tidak bisa terpecahkan, di luar akal. Beda, kita ngomong sama pendeta, ngomong sama nabi beda. Kenapa? Karena nabi itu, bahkan Ibu Nani suatu saat kalau dana kita udah kuat, saya akan undang. Ibu Nani adalah seorang yang sudah dibawa ke depan singgasananya lah Bapak. Ke depannya langsung. Bapak duduk begini, dia kecil. Oh, kayak ginilah. Apa nih? Sejari saya. Bapak tuh gede banget kayak raksasa. Lalu Bapak bilang, "Pulang. Aku sudah mengutus anakku ke dalam dunia. Beritakan Injil tentang kematian anakku dan kebangkitan anakku." Ternyata Bapak sendiri mengakui anaknya mati di kayu salib. Nah, ini kalian nggak perlu lagi berdebat. Udah langsung dikasih tahu, jalan tinggal buka pintu, kalian masuk surga, makan makanan enak, minum susu yang berlimpah, susu dan madu, rumah-rumah begitu indah dan hidup kekal, begitu mudahnya. Tapi kan kalau pendeta kan, oh luga, halu. Tuh. Lalu kalau memang ada berita lain tentang surga yang lebih hebat, ya silakan, ya kan? Setahu saya cuma nabi yang menjelaskan tentang Rolls Royce ya cuma Bang Luga dan kawan-kawan. Bukan halu aja Bang Luga, katanya sesat, Bang Luga bid'ah katanya kan. Lalu kalau memang ada berita surga, ceritakan hari ini. Udah berapa kali kau ke surga? Kami belum pernah Bang. Lalu kalau lu belum pernah, kenapa jadi kepala lo sok tahu? Kan begitu. Bang, saya nggak pernah ke surga. Selamat pagi menjelang siang Bang Luga. Apa kabar? Ya, baik. Sehat Bang Luga, sehat? Ya, sehat. Jadi, Bang Luga, mungkin ada yang mau disampaikan itu Bang Luga, tanya dulu Bang Vincentius itu loh. Ya, biarin. Nanti dia bertanya sendiri. Ya, saya nggak. Oke. Ya. Lanjut. Nanti dia bisa bertanya. Jadi, sama seperti yang saya bilang tadi. Ngaku pendeta dengan ngaku nabi, sebenarnya sama aja. Jurusan nabi mendapatkan mimpi penglihatan. Contoh Musa, Yeskiel, Rasul Yohanes. Dia kan dapat penglihatan mimpi. Mimpi dan penglihatan ini menjadi pondasi. Harus ada dulu pondasinya baru bisa bangun rumah. Nggak main bangun tiang, bangun atap, nanti rubuh. Nabi dan Rasul itulah pondasi. Apa tugasnya Nabi? Memberikan penglihatan tentang misteri-misteri yang kita tidak tahu. Contoh, siapa aja yang udah kena gulung di neraka? Si A, si B, berarti jangan kita ikutin. Ya kan? Baru setelah kita buat pondasi dasar dari pengajaran Nabi, baru kita masuk ke pengajaran yang lainnya. Baru para pendeta membangun di atas itu. Bolehlah pendeta khotbah lah, jangan kita mencuri, kita nggak boleh sembarang kawin. Nah, itulah khotbahnya pendeta kan. Yang pengajar juga main lagi. Oh, kita harus mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia punya ibu yang namanya Roh Kudus, dia punya ayah yang namanya Allah Bapa. Jadi pengajar pun harus ngikut Nabi dan Rasul, bukannya gurunya di atas, kita ngikutin pengajaran guru. Begitu, kalau saya kan Rasul. Rasul itu tugasnya untuk apa? Meletakkan pengajaran dasar. Apa tuh pengajaran dasar? Pertama, Roh Kudus Ibu. Itu dulu, jangan kemana-mana, jangan langsung bikin gereja, jangan langsung nginjil kayak orang gila, kayak si Eris, kayak si Nikana, kayak manusia-manusia begaju lainnya. Dasarnya dulu kan kalau kita sekolah, apa kita langsung belajar kimia? Tidak kan? Belajar apa? Mengenal abjad. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R X T U P W X Y Z. Inilah pengajaran Rasul, dasar-dasarnya. Apa dasarnya? Yesus anak, Roh Kudus ibu, ayah, bapak. Udah. Dua-duanya cowok sama cewek. Itu dasarnya. Habis dari sini baru berangkat ke yang lain. Jangan belum tahu dasarnya maju. Pas ditanya sama orang Islam, siapa mamanya Yesus? Jawabnya Maria. Hancur lah. Kok Tuhan dilahirkan dari manusia? Emang Maria kawin sama Allah Bapa? Hancur. Makanya orang-orang Kristen yang menginjil itu tidak sanggup melawan Muslim selama 15 abad. Nggak sanggup. Kenapa? Ya itu, dasarnya nggak ada, rapuh dia. Makanya rasul-rasul dan nabi-nabi harus diutus. Kata Bapak, Gabriel, kamu sini. Siap, bos. Suruh rasul-rasul dan nabi-nabi bangkit supaya dibersihkan semua yang ada di bumi. Kenapa emang, bos? Aku pula dibilang angin, bentukku kayak angin, istriku pun dibilang angin. Aku kan laki-laki ganteng.
kepala bapak. Istriku wanita cantik, kenapa dibilang angin? Nggak kelihatan, nggak berwujud seperti roh angin. Diutuslah kami nabi-nabi dan rasul. Itulah kami harus memberikan pelajaran kepada pendeta-pendeta. Jangan pendeta-pendeta kepala batu, nanti saya tempeleng. Kan gitu. Tapi kalau kau kan bukan rasul, Bang. Kalau aku bukan rasul, nanti ku cakar muka kau, ku tes. Jadi begini Bang Luga. Nanti kalau udah robek muka kau, baru kau akuin aku rasul. Ntar dulu bang. Jadi Bang Luga, Yesus tuh ibu kandungnya tuh namanya Roh Kudus ya, fix ya Bang Luga? Betul, betul. Itu dasarnya. Kalau orang membangun rumah di atas dasar ini, kau bangun apanya? Tiangnya, kau bangun atapnya. Tapi dasarnya nggak ada. Ketiup angin rubuh nggak? Rubuh. Ketika para pendebat-pendebat muslim datang, ditanya siapa mamanya Yesus, gelagapan menjawab, akhirnya rubuh. Akhirnya apa? Menghujat. Kayak Edis, Sopiatun. Betul. Kalau menghujat kan nanti kan dikejar. Larilah ke Amerika, larilah ke Belanda. Karena tidak mampu menghadapi umat. Ya silakan Bang Vincentius tadi mau bicara. Ya mungkin saya menanggapi sedikit ya dari Bang siapa ini Luga Tambunan ini, masalah kenabian, kerasulan dan lain sebagainya. Nah, kekristenan ini bukan baru satu malam atau satu minggu. Kekristenan sudah ribuan tahun berada, dan kekristenan itu berasal dari akarnya tidak bisa lepas dari Yahudi. Bangsa Yahudi itu mengenal ada 3 jabatan yang diurapi ya, yaitu nabi, imam, dan raja ya. Jadi seorang nabi itu tidak sembarangan muncul ya, tapi ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Begini, oke, saya jawab. Anda berani mengatakan seorang nabi itu tidak sembarangan. Anda ini apa? A, nabi, B, 2 rasul, C, 3 anjing, atau C, pendeta, 4. Anda di antara ini apa dulu? Anda harus memperkenalkan diri Anda. Sama seperti kita mau nangkap orang, kita harus kenalin dulu, saya polisi. Nah, kalau kau dengan kondisi pakai baju nggak pakai celana, terus kau nilang orang, kau ngomong gitu, kau dihantam. Kamu harus menjelaskan diri kau. A, saya nabi, saya rasul. Yang berhak ngomong seperti itu cuma rasul. Nah, pertanyaannya, kau rasul bukan? Jawab. Bang, saya monyet. Ya udah mati aja kau, ngapain kau ngomong? Kalau masalah rasul, kerasulan itu tidak secara... Enggak, kau dulu siapa? Jangan-jangan kau tukang sayur yang ada di Ambon. Kau kenalkan dulu diri kau. Bang, saya ini rasul. Saya utusan. Jadi kita harus mempendiri dulu. Kita kalau mau menggelar perkara di suatu persidangan, harus pakai baju hakim dulu. Jangan lo cuma pakai sempak, pakai BH, tiba-tiba lo duduk di kursi hakim. Nanti lo dilempar orang. Jadi sebelum engkau mengajar, perlu engkau memperkenalkan otoritas kau. Jangan-jangan kau utusan setan. Bang, saya utusan Beelzebul. Bicara kau di sana, di kandang kambing sana. Nah, kau ditanya apa? Kucing enggak. Kau jawab diri kau siapa? Jangan asal mangap dulu kau. Silakan. Ya, lanjut dulu sama Bang Dharma ya. Nah, nggak sanggup kan? Karena kau bukan siapa-siapa. Kalau aku rasul, jelas. Kau jemaat. Masa jemaat bikin undang-undang sih? Silakan, Dharma. Ya, betul Bang, betul. Iya dong. Ya, Bang Luga berarti itu rasul Bang Luga ya. Apa? Berarti Bang Luga itu pik rasul ya. Yes, saya Tuhan bilang ke saya yang duduk di 24 tua-tua, salah satunya saya. Gitu rasul Jadi ya. saya satu ring dengan Rasul Petrus. Apa rasul yang terakhir apa masih ada lagi rasul-rasul Bang Luga? Bang Luga itu. Ini udah yang terakhir. Yang terakhir. Ya. Ya, betul. Itu di agama Bang Luga ya. Iya, betul. Oh. Emang saya lagi ngomongin kekristenan. Saya kan bukan Betul. orang Buddha. Ya. Buddha di sini. Terus apa Ya, lagi? tugasnya para rasul di Kristen itu apa itu Bang? Tugasnya Bang? Membuat undang-undang. Membuat undang-undang yang harus ditaatin. Nggak ditaatin bunuh. Selesai. Iya. Berarti Nah, Bang kalau Luga ada model-model kayak si pensiun ini kan dia nggak berani bilang dia rasul. Dia nggak berani bilang dia nabi. Berarti mungkin dia cuma sekelas pengajar. Pengajar dan pendeta itu di bawahnya rasul otoritasnya. Jadi nggak bisa kau ngomong sama rasul. berarti Bang Luga tidak sependapat sama Edis TV Bang ya? Edis TV itu kau tanya dulu ke Edis. Edis kau ini apa? 1, penginjil. B, pengajar. 3, anjing gila. Kau tanya dulu sama dia. Kalau dia berani bilang dia saya anjing gila, yang ngapain? Dan gini lagi Bang Luga, saya mau tanya Bang Luga, karena ada yang viral sekarang ini dengan adanya Bang Aldo itu, pendapat Bang Aldo itu seperti apa Bang Luga? Aldo itu manusia gembel. Kalau ketemu saya juga dia ketakutan. Dia cuma kan bisa membodohi orang, bisa dibodohi sama dia. Kalau Kan dia ketemu saya ini penterjemah. Tapi kalau udah dia mendebat orang. Orang menerjemahkan kan bukan mendebat orang. Terjemahkan saja, jangan jadi ikut-ikutan debat. Iya. Oh seperti itu Bang Luga ya. Aduh. Masuk juga sih Bang Luga. Sependapat juga, sependapat. Iya, jadi kalau misalnya si Vincentius mau bicara, Bang, begini, Bogono. Kutanya dulu, otoritas kau sebagai apa nih? Sebagai Kapolri? Sebagai Panglima Angkatan Darat?
atau cuma sebagai pengajar Alkitab. Pengajar Alkitab tidak punya otoritas menegur rasul-rasul. Jadi begini, Rasul-rasul Bang, itu dari yang satu. Jadi begini, kalau Bang Luga, Bang Luga mungkin beliau itu pendeta, Bang Luga, kita hargai Kalau dulu. Pendeta itu di bawahnya Nabi. Tidak Bang ada sejarah Vincent, pendeta. saya tanya. Bang Vincent ditanya sama Nabi Luga, abang tuh sebagai apa? Pendeta, jamaah biasa atau? Silakan Bang. Sayur. Silakan Bang. ya Atau tukang kalau ditanya masalah otoritas, tentunya saya punya otoritas lebih tinggi dari Luga Tambunan ini. Ya apa Masuk. namanya? Ya. Misalnya dukun beranak. Anjing gila kan. Apa Nah, Luga, saya tanya Bang Luga, itu Bang Luga di Kristenan atau Rasul, tinggian Rasul apa tinggian Nabi Bang Luga? Jabatannya. tinggian Rasul? Rasul, Tinggian Rasul. Nabi, penginjil, pendeta, guru. Ada 5 Ya. itu ya. Pertama Ya. Rasul, jempol. Yang kedua Nabi, jari telunjuk. Ketiga penginjil. Bahkan penginjil masih lebih tinggi dari pendeta. Baru keempat pendeta, jari manis. Kelima baru guru. Saya ini udah di atas, jempol. Lalu Oke, Bang. makhluk macam apa lagi? Berat, yang ngasih Bang. nasihat? Bang Dharma. Bentar dulu, Bang Dharma ini Muslim apa Kristen Bang Dharma? Saya Muslim. Oke, Bang Dharma kita izin dulu kasih Bang Francius sama Bang Luga dulu ya. Tadi dia belum lanjut pertanyaannya. Kita mute dulu ya yang Muslim. Oke, lanjut Bang Francius. ya, jadi tentunya kalau ditanya masalah otoritas, otoritas saya lebih tinggi dari Bang Luga. Kenapa Iya, gini? namanya apa? Kucing Kenapa gini, ada Bang tadi Luga? ditanyain. Bang Luga kan hanya Apa nama otoritas kau? Ya, Apa misalnya Bang Satpol Luga kan PP hanya atau sekedar mengaku-ngaku nabi, tetapi tidak diakui orang gitu loh. Kalau saya diakui semua orang ya, otoritas contoh saya. pengakuan kamu apa? Karena kamu punya gelar pendeta. Kamu Ya, dari sekolah teologi ya? Tentunya ada, tapi saya Kamu tidak punya gelar pendeta nggak? publikasikan seperti nabi ini. Enggak, di sini bukan masalah seorang rendah hati. Kita pengen tahu siapa kau. Jangan-jangan kau iblis. Makanya kau jujur. Saya Kau pendeta bukan? Saya manusia, saya bukan. Aduh, iblis. ditanya pendeta malah jawab sih. Kenapa Sama dengan ngomong pendeta? apa Memangnya saya? kenapa dengan pendeta? Anda takut? Iya, maksudnya kamu supaya kita jujur. Kamu di sini otoritasnya sekolah teologi, Saya di sini- atau kura-kura ninja. Ya, saya di sini tamu untuk berdiskusi. Kalau di dunia nyata, tentunya saya punya otoritas. Ya, di Ya, apa gereja. otoritas kau? Bisa disebut sebagai pendeta, bisa disebut Oke. sebagai pengajar, bermacam-macam lah. Artinya saya memiliki otoritas di bawah Luga Iya. Tambunan. Oke, sekarang saya jawab. Belum pernah ada sejarahnya pendeta dan pengajar itu di atasnya rasul. Betul, betul. Sebentar, kau diam dulu ya. Yang membuka merintis gereja pertama-tama kali itu bukan pendeta, tapi 12 rasul murid Yesus. Mereka menginjil. Setelah ada yang terima Yesus, mereka membuka jemaat baru, membuka komunitas baru, sama seperti Rasul Paulus. Dia pergi ke 5 jemaat, ke Roma, ke Efesus, ke Filipi. Dia merintis sedikit demi sedikit, dia nginjil, satu bertobat, dikumpulin, dijadikan gereja. Setelah ada jemaah, baru ditunjuk lah, weh, Butet, kau sini, apa? Rasul. Kau bisa mimpin jemaat? Bisa. Bisa hidup kudus? Bisa. Kau sekarang jadi pendeta. Jadi yang menentukan pendeta itu siapa? Yang menentukan itu jadi pendeta, itu adalah seorang rasul. Bukan pendeta yang nentuin rasul. Jadi jangan kebalik-balik. Kau paham? Saya merintis saya sangat jemaat, yang paham. nginjilin saya. Saya sangat Yang nginjilin paham. saya. Sebentar, kau dengar dulu ya. Saya nginjilin orang, bertobat terima Yesus, saya kumpulin. Saya beli tanah, saya bikin gereja. Setelah saya bikin gereja, saya cari tempat lain. Saya nginjilin orang, bertobat, saya bikin gereja. Jadi sudah banyak gereja yang saya dirikan. Nah, kau apa? Iya, boleh saya jawab? Kalau pendeta itu yang nunjuk, ada seseorang yang nunjuk dia, yaitu ketua sinodenya. Vincentius, ini kau. Bisa kau jadi pendeta? Bisa. Nih, itu, buka dulu GKII misalnya. Kau pendeta di situ. Kalau pendeta itu masih ada otoritas di atasnya, namanya ketua sinode. Nah, ketua sinode itu pun bisa membuat gereja itu karena ada seorang rasul. Nggak bisa ketua sinode bikin gereja kalau nggak ada rasul. Biar kamu tahu. Ya, bisa saya jawab. Contoh ya. saya masuk ketemu Zakir Naik, ya. Saya injilin. Suatu saat mereka bertobat, saya jadiin gereja. Baru saya cari pendeta. Pendeta sini kau. Gembalakan di situ. Jadi pendeta itu, rasul itu mengorganisasi keberadaan para pendeta. Biar kau tahu. Iya, baik, saya jawab. Kamu ya. cuma pendeta, cuma pengajar. Bisa nggak kau nginjil? Coba kau debat sama Islam. Kalau nggak dicakar mukamu itu. Ya, Dia saja lari ke Amerika. Bisa nggak kau nginjil? menginjil sama, Pengajar. sama. Coba kau nginjil. Ya, tunggu dulu, saya jawab dulu ya. Bisa nggak kau debat terbuka? Oh, tentunya bisa. Sama Muslim. Tentunya bisa. Kok bisa Kenapa bisa? nggak bisa? Setelah, ya udah kau bikin dulu baru Kenapa kau nggak ngomong. bisa? Aku udah Anda debat berpikir ribuan kali. menginjil itu berdebat gitu, berdebat sama Lalu yang menginjil itu menginjil seperti itu apa? berdebat sama Islam, Aduh, ya. Islam. Coba dulu Buktinya, kau menginjil kalau dulu. rasul Rumah. palsu yang Sebentar. begini. Kau diam dulu. Rasul Kamu diam palsu. dulu. Kucing. Kamu diam dulu. Kalau enggak kuturunkan kau. Kau coba menginjil, ya. Masuk ke rumah Muslim. Habis kau nginjil, kau ditarik.
diinterogasi kau sama ketua RT sama ustadz-ustadz di situ. Lalu kau ditanya, kamu bawa ajaran siapa? Bisa nggak kau kayak gitu? Bisa nggak kau menjawab? Berarti yang namanya menginjil itu juga harus ada perdebatan. Saya kalau nginjilin orang muslim, tiba-tiba saya diinterogasi. Kamu bawa berita apa? Saya membawa ajaran keselamatan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus kan Nabi. Dari mana kau tahu Yesus Nabi? Siapa mamanya Yesus? Maria. Salah, kau kurang ajar. Salah mulu kau. Roh Kudus yang mama. Jadi menginjil itu juga ada perdebatan. Kucing. Justru perdebatan itulah yang menghancurkan tembok-tembok tingkat tertinggi. Setelah dihancurkan tembok-tembok itu, baru bebas kau memberitakan Injil. Karena sudah didebat dulu. Kau tanpa debat kau beritakan Injil, yang harus kau ditangkap polisi. Goblok kau. Kau pikir nginjil itu main-main nginjil aja. Boleh saya tanggapi ya. Jadi tidak usah marah-marah. Anda sebagai host, ngapain harus marah-marah sama tamu? Saya Santai aja tidak bicara. marah-marah, saya marah-marah kepada Santai aja. orang-orang yang kau tipu. Jadi jangan suka menipu. Jadi apa sih kau ini sebenarnya apa, pendeta? Pendeta tugasnya bukan ngobrol sama rasul, pendeta tugasnya ngurusin jemaat. Enggak, Anda Ngapain kan kau rasul ngobrol sama palsu. aku? Anda rasul palsu. Makanya Aduh, kita kau follow ngomong up. tanpa data. Follow Kamu tuh up ngomong pakai data. rasul Sekarang aku palsu. tanya, Loh. kau pernah dibawa ke neraka nggak? Pernah nggak kau dibawa ke neraka? Hah? Enggak pernah. Nah kalau kau nggak pernah, ngapain kau sok tahu? Monyet. Ya Anda yang sok tahu sebenarnya. Udah turun kau anjing. Nggak bisa diatur kau. Turun. Goblok kau. Silakan naik yang lain. Dia cuma bilang rasul palsu, tapi dia nggak bisa membawa datanya. Oke, lu gak rasul palsu, apa dasarnya? Saya udah 15 kali ke neraka. Saya udah tanya Tuhan, ternyata kau rasul. Itu baru top. Betul nggak? Betul, Lu betul. rasul Dia nggak palsu. tahu tuh. Dia Mana nggak tahu buktinya? tuh, Bang. Saya udah 15 kali ketemu Tuhan. Tuhan ngomong sama saya muka dengan muka, katanya kau anjing. Pak, itu juga saya ngeri. Bang Luga, ada Ini yang cuma typing. rasul palsu, datanya, oh kau rasul palsu. Untung aja, jadi jangan asal ngomong. Kecuali kau sudah 15 kali ke surga ke neraka. Awak pun berpikir, jangan-jangan awak dibawa ke neraka itu cuma halusinasi. Ini udah 15 kali. Ngeri juga. Saya berkumpul dengan nabi-nabi, Mary Catherine Baxter, ya, orang Amerika, nanti saya ketemu dia. Itu 40 hari dibawa ke neraka, 40 kali. Nah kalau kelasnya lo seperti itu, baru boleh ngobrol sama gua. Kalau cuma rasul palsu, berarti lo pendeta tolol kau. Gitu. Bang, ada yang bilang hostnya kok pusi katanya, jangan main kick orang katanya di bawah. Sekarang saya sudah kasih waktu ke dia selama beberapa waktu, 15 menit, tapi jawabannya tetap jawaban yang tanpa data. Apa gunanya kita ngurusin manusia gila seperti itu? Kita kan berdialog, tujuannya adalah supaya ada pencerahan. Kalau ingin membantah saya sebagai nabi, minimal 3 kali ke neraka. Bang, saya udah ke neraka, bang. Terus, saya udah tanya Yesus, bang. Yesus bilang kau bukan nabi, bang. Kau rasul palsu. Bukan cuma saya, bang. Ada 5 orang lagi yang dibawa ke neraka, katanya juga kau rasul palsu. Ah, itu udah kuat itu. Betul, Pasti saya Bang. rasul palsu. Betul. Begitu. Tapi kalau cuma kau rasul palsu, aku cekek leher kau. Udah. Ya, naik lagi yang mau Jadi begitu. yang mau naik silakan minta permintaan ya. Jadi kan saya moderator Bang Luga. Kayak Iya, kemarin. bentar ya. Kemarin, ha. Nih ada Bang Dea, selamat pagi. Besok lah. Aku masih gagap ini, masih belajar. Besok lah ya, Ha. jadikan moderator. Ini aku lagi ngadepin mereka ini dulu. Ya silakan. Lanjut. Dea Batara, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Mana Lukas? Inilah ciri-ciri Ya, orang yang tidak akan keluar dari neraka. Inilah orangnya. Si Lukas. Dasarnya apa? Iya, dasarnya apa? Jangan cuma ngomong, nanti aku buang. Dasarnya apa? Buang aja. Memangnya kau siapa? Iya, dasarnya apa? Sadarlah. Kanciang. Kau bacot aja. Gak ada ilmu kau tuh. Iya, kamu ngomong saya rasul palsu, nabi palsu, itu dasarnya apa? Iya, gas Bang Luga, gas. Dasarnya apa? Sama yang, Oh, bang. yang perempuan nih. Siapa main Sama yang perempuan? perempuan tuh. Sama Ahli apa? neraka. Saya ini tamu di rumah ini, saya tamu. kucing. Sama kenapa? Saya bukan nabi. Kau yayakan aja si bohong ini. Iya, dasarnya apa? Ini Bang, sama kusiran kucungmu. terserah dia Bang, itu urusan dia dengan Tuhan. Pernah mau? Ngapain Ah? kita repot? Mau kusiram pakai air. Kok iya? Dasarnya apa? Iya, dasar. Betulkan matamu dulu. Betulkan matamu itu. Betulkan Alah, matamu kayak itu. gini aja udah. Kayak gini aja udah ribuan perempuan mau ngajak gua kawin, ngapain lagi itu? Kok bisa Kristen? Kok bisa Kristen ikut orang gila kayak gini? Ini lama-lama dasar. ketangkap. Lah, itu nabi Yang pakai orang ngomong Kristen saya Bang. ciduk. Itu nabi orang Kristen. Kenapa Abang marah-marah? Tai anjing lah.
Oh, Lihat, Aduh. jangan-jangan diturunkan Bang Luga, biar jadi hiburan, biar jadi hiburan. aku terhibur kok. Lihat kalian lucu, lucu yang nggak masuk akal. Gas Bang Luga, gas. Udahlah, kalau nggak ada dasar berbicara cuma ngomong kayak gitu, mending kau ke neraka aja pikir sama bapak kau sono. Mending yang lain, silakan naik yang lain lah. Apa gua ngurusin kayak begitu. Kalau kan saya bilang ruang dialog itu adalah ruang yang memberikan alasan-alasan kenapa Luga sebagai nabi palsu. Harus ada dasar ayatnya, ya kan? Dasar ayatnya itu apa? Harus ada, misalnya, Bang, nabi udah nggak ada lagi, Bang. Kalau nabi udah nggak ada, berarti Bang Luga bukan nabi. Ayatnya di mana? Kan gitu. Ini jangan asal-asal mangap. Halo, Nabi. Halo. Iya, silakan. Apalagi yang mau disampaikan? Gimana cara masuk surga, Bang Luga? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan percaya kepada Luga Tambunan sebagai salah satu rasulnya. Itu syaratnya. Apa tuh? Hah? Surga berapa? Rasul 24 tua yang terakhir. Dan juga nih Bang Luga. Saya Apa? percaya ada Nabi. Terus percaya kepada Yesus gak? Sebagai anak Allah, anak tunggal Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan itu Allah. Tuhannya Yesus. Allah itu, ya, istrinya Allah siapa? Gak ada lah, Allah. Tuh, bagaimana lo mau bisa masuk surga? Istri Allah aja lo gak kenal siapa? Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya, Bang. Ya, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya tertulis di dalam Al-Quran. Berbanding terbalik dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia serupa dengan makhluknya. Serupa dengan dirinya, segambar dengan dirinya. Jadi ajaranmu dengan ajaranku berbanding terbalik. Gak usah diperdebatin, turun. Oh iya. Udah berbanding 100%, apa yang lagi yang mau didebatin? Tuhan saya, Tuhan perempuan, Roh Kudus. Tuhanmu tidak berbentuk, selesai kan? Nggak ada yang bisa dibahas lagi. Oh, Roh Kudus perempuan. Betul. Itu istrinya Bapak. Bapak cowok. Kenapa? Kalau Bapak laki-laki. Betul. Kan lagi Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berdasarkan tulisan Nabi Musa. Ya, Musa itu yang nulis. Bukan tukang sayur yang nulis. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah itu laki-laki dan Allah yang satu lagi Roh Kudus perempuan. Sama nggak? Ada nggak Tuhanmu Tuhan perempuan? Gak ada lah. Ya udah pulang kampung lah sana. Nggak ada yang perlu dibicarain lagi. Tapi kata Yesus tidak ada pernah melihat Bapak. Apa? Kata Yesus tidak melihat Bapak. Yesus tidak pernah mengatakan tidak ada yang melihat Bapak. Dia aja datang dari Bapak kok, dia anaknya kok. Kenapa jadi nggak melihat Bapak sih? Orang Israel kalau ketemu Tuhan bisa ketemu Tuhan. Iya, Bapak itu memang tidak bisa dilihat. Tapi bukan berarti dia nggak punya wajah. Bukan berarti dia bukan laki-laki. Allah Bapak itu laki-laki dan berwajah ganteng. Tapi memang mukanya nggak bisa dilihat karena terlalu suci. Terlalu maha kudus. Nggak boleh dia dilihat. Oke. Nanti kalau sudah di surga, sudah dibawa ke surga dan itu pun hanya surga tingkat tertinggi yang akan bisa melihat wajah Bapak. Kalau cuma di surga-surga emperan di Firdaus itu nggak bisa. Ada Firdaus, surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, baru Yerusalem baru. Yang bisa melihat Bapak cuma di surga yang tingkat yang tertinggi. Kalau cuma di surga menengah atau bawah itu nggak akan pernah bisa melihat Bapak sampai selama-lamanya. Nggak bisa. Silakan yang tunas Melayu lagi. Udah turun. Teman-teman, ntar dulu Bang ya, Bang Luga saya bernarasi sedikit. Teman-teman, Nabi Luga ini nabinya orang Kristen. Kalau di Islam, nabi kita nabi terakhir kan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau nabinya orang Kristen, ini Bang Luga. Jadi orang tuh bisa membedakan gitu loh. Iya kan Bang Luga, benar nggak? Betul. Betul. Ini nabinya orang Kristen ini, bukan nabinya orang Islam. Kalau nabinya Islam kan Nabi Muhammad, nabi terakhir. Kalau Bang Luga ini Rasul yang diutus oleh Yesus, katanya dia udah pernah ketemu Yesus di surga, gitu. Silakan Bang Tunas. Yang Kristen yang naik ya, yang Kristen supaya diskusi sama Rasulnya di atas. Lanjut Bang Luga. Ya, salam khususnya Indonesia ya. Salam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Bang Luga. Ya, Selamat ya. Saya Tunas Melayu, saya calon pewaris. Saya nggak mempunyai otoritas yang begitu sah di negara ini. Calon pewaris apa nih? Calon pewaris yang tentunya kebaikan lah yang saya inginkan kan di semua penduduk lingkungan. Abang orang Melayu. Iya, saya Abang orang Melayu Bang Luga. Oke, silakan. Jadi saya jelasin, saya agamanya Muslim lah ya. Iya. Saya menghargai, adapun yang kata Bang Luga ucapin itu saya sangat menghargai. Adapun sebagai
pendahulu abang Kristen itu Muslim itu, Ustaz. Saya juga mengimani Yesus itu, tapi tidak sebagai Tuhan. Iya. Saya mengimani dia sebagai juru selamat, sama seperti umumnya guru kami Muhammad ya kan, sebagai nabi ataupun utusan yang terpilih lah. Iya. Ya abang, kalau menjelaskan abang rasul ataupun nabi secara Kristen ya saya juga nggak bisa banyak berkomentar. Betul. Ya karena itu kan resiko dan tanggung jawab hanya abang sendiri, adapun pengikut abang yang tahu. Iya. Jadi gini Bang, yang jadi masalah kan dari teman-teman Muslim, tapi puji Tuhan banyak pemimpin Muslim yang sudah berhenti kalau berdebat dengan saya. Kenapa? Mereka kan menjelaskan Yesus dari Alkitab. Kalau mereka menjelaskan Yesus dari Alkitab, maka saya harus meluruskannya. Tapi kalau dia bilang, Bang, dan memang di Al-Quran dia mau bilang Yesus bukan nabi, bukan Tuhan, ya itu memang udah ajaran Muslim, ya kan? Tapi kalau ada orang menjelaskan Yesus menurut Alkitab, perlu saya luruskan. Karena Yesus di dalam Alkitab itu membuat mujizat, itu memakai kuasa satu pribadi yang bukan Bapa, yang bukan Allah, tapi pribadi ini adalah sosok perempuan. Jadi Yesus mengusir setan, membuat mujizat, melakukan segala tanda-tanda heran, itu memakai kuasa dari satu sosok pribadi yang perempuan, itulah yang disebut Roh Kudus. Itu perlu saya luruskan. Karena selama ini kan orang Muslim menyimpulkan Yesus membuat mujizat atas seizin Allah, atau mujizat yang diterimanya dari Allah atau dari Bapa. Itu saya harus luruskan. Bukan dari Allah, bukan dari Bapa, tetapi dari satu pribadi yang namanya perempuan. Itulah ibu kandung dari Yesus Kristus yang adalah pencipta langit dan bumi, yaitu Roh Kudus. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini adalah sosok perempuan yang bernama Roh Kudus. Itulah ibu dari segala yang hidup. Seperti itu jawabannya. Oh, izin Bang Luga. Jadi pencipta itu Roh Kudus ya Bang Luga? Betul. Jadi Bapak itu adalah desainer. Kalau di dalam ilmu teknik namanya insinyur. Dialah yang merancang, mendesain. Ketika Tuhan menciptakan singa yang rancang Bapak, bukan Roh Kudus. Tapi yang membuat singa itu keluar suara itu Roh Kudus. Jadi Bapak nih gambar nih, ya kan? Gambar singa. Yang membuat suaranya mengong, itu Roh Kudus yang bikin, bukan Bapak. Sama seperti manusia. Manusia ini wajahnya ini yang bikin Bapak nih. Hidung mancung, rambut cantik. Tapi yang membuat hidup ya itu Roh Kudus. Tanah liat ditiupkan roh itu Roh Kudus. Itu adalah sosok istri dari Allah Bapa. Makanya Tritunggal, 3 pribadi satu keluarga. Itulah Tuhannya orang Kristen. Jadi perlu saya luruskan. Nah kalau menurut Alkitab memang Yesus Tuhan. Karena Yesus membuat mujizat memakai kuasa satu sosok perempuan yang namanya Roh Kudus. Itulah yang menjadikan langit dan bumi. Sosok perempuan itu. Jadi alam semesta ini pun dikandung oleh Roh Kudus. Seperti orang yang hamil dilahirkan. Jadi alam semesta. Ya, saya mengerti dengan apa yang Bang Luga jelaskan. Dan tentunya itu kan melalui keimanan Bang Luga sebagai Kristen. Ya, betul. Tapi kalau saya pribadi Bang Luga, saya tidak mencemooh ataupun mencaci maki yang abang tuhankan ataupun yang abang ajarkan. Ya, betul. Saya pun tidak mencaci maki Tuhannya beragama lain. Saya justru menjalin pertemanan. Betul, Pak. Kita tidak ada kebencian di hati saya untuk justru saya. Ya, ini kan sifat seorang penginjil kan nggak mungkin dong saya ke surga sendirian. Saya mengajak orang, tentu bukan dengan caci maki, dengan memberikan presentasi dengan baik. Nah, saya rasa kalau misalnya cocok, nggak ada masalah, iya kan? Kita pun kenalan nama perempuan, kita lihat dulu, cantik nggak, seksi nggak? Kalau cantik seksi udah kita merit. Kalau nggak ya ngapain kan gitu, betul kan? Tidak ada, betul kan? Tidak ada paksaan mempresentasikan. Ketika orang ingin bertanya tentang Yesus, kita presentasikan bahwa Yesus itu adalah begitu indah dan luar biasa kan, seperti itu. Iya, berarti abang juga kalau secara tidak langsung sebagai saya lah utama ya kan. Saya memiliki perbedaan tentang keimanan kepada abang ya kan. Saya mempunyai keimanan sendiri, abang juga mempunyai keimanan sendiri, tapi kita berdiskusi di sini tidak saling mencaci maki. Enggak apa-apa kan itu, Bang? Iya. Itu, Bang. Enggak masalah, justru sangat baik. Itulah intinya. Kita ini gimana ya? Kita ini jangan terlalu pici. Orang Islam pun ketika dia mau mempresentasikan agamanya kepada saya mau dengar saja. Saya dengar ya kan. Kalau menurut saya cocok, saya terima. Saya masuk Islam. Tapi kalau menurut saya, punya saya lebih jelas, ya saya juga presentasikan. Nanti kan kita sendiri yang menimbang-nimbang gitu loh. Apakah ini bagus, apakah tidak? Kan kita sendiri yang berjuang. Ibarat kata kan kita yang berusaha. Mengenal Tuhan itu juga kan perjuangan. Cari makan aja kita berjuang, apalagi mengenal Sang Pencipta. Penuh dengan perjuangan, kan seperti itu. Asalkan jangan ada rasa kebencian. Tapi memang kalau udah ada yang sifatnya kepala batu dan memang sifatnya menghujat, nah itu kita nggak boleh seperti itu kan gitu.
Iya, Ntar saya tanya dulu Bang Luga, mana yang lebih tinggi Bang Luga, Allah atau Roh Kudus? Itu sama dengan pertanyaan ibu di rumah. Saya mana yang lebih tinggi, saya dengan suami saya. Itu aja pertanyaan sama itu. Sama? Bu Syarifah punya suami? Bu Syarifah punya suami nggak? Iya, punya. Siapa yang lebih tinggi, suami atau istri? Tapi karena suami saya sudah almarhum, ya saya lah yang lebih tinggi Bang Luga. Ya itu kan lain konteks. Seandainya ketika suami ibu masih hidup, apakah ibu mengatur-ngatur suami? Oh, enggak lah, suami enggak. yang nah berarti lebih tinggi bapak, karena bapak itu suami, bapak itu Oke, laki-laki. Tapi kok Kristen gak ada yang mau naik Bang Luga? Kenapa ya? Padahal nabinya lagi buka komal di atas. Karena kenapa? Karena orang Kristen ini sudah diiming-imingi pendetanya akan mendapatkan 72 janda. Jadi sangat sulit. Gimana ini kan? 72 nenek-nenek udah ditawarkan. Bang Luga, kok saya punya suara dabling Bang Luga? Jangan sambil cas Kenapa? HP-nya. Oh gitu ya, oke. Jadi karena kan tawaran dunia, kan Yesus berkata ada 3 yang menjadi penghalang untuk mengikut Tuhan. Pertama, aku ingin pergi karena aku baru membeli lembu, artinya pekerjaan. Yang kedua, aku baru kawin, aku nggak boleh ikut, aku jangan ikut undangan. Yang ketiga, aku mau makan. Jadi 3 penghalang ini mengikut Yesus. Pertama pekerjaan, yang kedua makanan, yang ketiga kawin. Jadi ketiga inilah penghalang terkuat untuk kita mengikut Tuhan maupun mengikut Nabi. Karena kenapa? Mengikut Nabi berat, ntar disuruh puasa, sakit, ya kan? Betul. Mengikut Nabi, jangan berzina, jangan memberikan harapan kalau yang memang bukan calon istri. Kan sekarang kan banyak itu. Bahkan teman-teman saya banyak. Ketemu perempuan, sayang. Ketemu perempuan lagi, sayang. Saya bilang, bagaimana lo mau bisa nginjil? Lo dikit-dikit ngomong sayang, lo dikit-dikit ngomong sayang. Lo udah memberikan harapan palsu. Tuhan tidak berkenan lagi sama kamu. Oh iya bang, saya bertobat. Nah, ikut Tuhan kan berat kan? Terus, apalagi? Menyembah berhala, adat istiadat. Orang Batak itu paling gila adat. Lebih baik mengikutin adat daripada mengikutin pendeta. Jadi mengikut nabi yang serius itu berat. Makanya jarang orang yang mau bergabung dengan nabi-nabi. Karena kenapa? Tuhan Yesus bilang, sempitlah jalan menuju hidup kekal, tapi lebarlah jalan menuju kebinasaan. Tapi di akhir zaman, Tuhan udah ngomong ke saya, nanti seluruh bangsa Indonesia ini akan bergabung dengan King of King. Seperti itu, Tuhan udah ngomong ke saya. Di akhirnya. Bang Luga, Biasanya kan di... Ya. misal begini bang, saya ini sangat mencintai perdamaian ya di Indonesia ini. Jadi saya menganggap Ya. abang itu, abang mengaku sedemikian rupa yang abang jelasin. Tapi saya menganggap abang itu kayak abang-abangan saya ya kan. Adapun Yesus, abang-abangan saya juga. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya bang. Iya. Ya jadi itu saya hanya sifat saya adalah memang apa yang disuruh Tuhan ya. Jadi saya sendiri pun sebenarnya menghendaki perdamaian, tetapi memang Tuhan yang saya sembah ini juga orangnya juga kalau gitu loh kan. Jadi dia memang tidak terlihat tapi murkanya itu memang juga bisa dirasakan. Nah, itulah yang nanti makanya saya diutus supaya manusia ini mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kalau Yesus datang yang kedua kali, nah dia datang sebagai raja, bukan datang sebagai nabi. Yesus sudah bilang, semua seturuku ini yang tidak mau aku menjadi rajanya, bunuhlah dia di depan mataku. Nah itu, saya tidak ingin membenci saudara-saudara muslim, tapi Tuhan saya yang akan datang itu sudah memberikan peringatan. Nanti kalau saya datang, jangan sampai ada satupun yang tidak mau mengakui saya sebagai raja, karena akan dicampakkan ke dalam lautan api. Loh kok begitu? Kok ada manusia bisa melemparkan orang ke dalam lautan api? Tentu dia bukan manusia, dia adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Silakan. Udah Bang Luga, saya kasih ya, saya izin turun. Tadi Bang ya, semangat. Oke. Bang Luga kok oten-oten pada kejang-kejang di bawah? Teman-teman Kristen kejang-kejang di bawah, lucu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini saya udah apa ya? Maksudnya gini, di Indonesia ini saya sudah selesai. Jadi udah mulai harus berangkat ke dunia internasional. Jadi mencari suasana baru. Kalau Indonesia kan tiap hari ketemunya orang-orang yang itu juga kan. Si A, si B, si C gitu. Mau cari suasana baru. Salah undang. Siapa lagi nih? Siapa ini? Tanium Bang Luga. Oh iya. Bang Luga salah undang orang ini. Iya, salah pencet. Turun dari. Abang udah titanium kan? Belum? Oh, sudah. Udah. Semangat Bang Luga, Tritunggal Titanium mulai mengalahkan AKBP. Mulai mengalahkan AKBP. Iya, masalahnya kan markas AKBP di sini kan. Makanya saya lagi berunding sama keluarga besar saya untuk tanah yang 100 hektar itu mau dihibahkan ke Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Jadi mau kubikin di situ pusat kekristenan.
di Sumatera Utara. Izin turun dulu. Iya, silakan. Oke, silakan. Selamat pagi Bang Luga. Assalamualaikum Bunda. Ya, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, apa ada yang mau ditanyakan sama Bang Luga? Oh, ada. Bang Luga, kalau di Kristen itu kan katanya Yesus kan maha tinggi. Terus Bapak itu maha tinggi nggak? Apa sama? Yang Maha sebutan tingginya. untuk maha tinggi gini, yang sebutan untuk maha tinggi itu cuma Bapa, bukan Yesus. Bapa itu lebih tinggi dari Yesus. Jadi yang disebut maha tinggi itu cuma ditujukan kepada Bapa. Tapi kalau maha kuasa bisa ditujukan kepada Yesus. Maha kuasa sama maha tinggi kan beda. Kalau maha kuasa itu dia bisa menjadikan alam, langit dan bumi. Tapi kalau maha tinggi itu cuma ada di intelektual. Makanya yang tahu hari kiamat cuma Bapa. Yang mengajar Yesus juga Bapa. Yang memimpin Bapa. Jadi kalau maha tinggi itu berbicara tentang kecerdasan intelektual. Tapi kalau maha kuasa berbicara tentang kekuatan. Jadi kekuatan sama intelektual lebih tinggi intelektual. Oh, iya. Tapi aku Jadi pernah Bapak dengar lebih itu tinggi. ya Bang Luga ya. Iya, tapi aku tuh pernah dengar ya Bang Luga ya. Katanya tuh Yesus itu tuh Bapak itu sendiri. Berarti kalau Salah itu. mereka mengatakan seperti itu, berarti yang maha tinggi itu Bapak sama Yesus sama dong. Bagaimana Bang Luga? Itu yang ngomong doktrin oneness. Doktrin oneness ini adalah orang-orang yang memang dia memang tidak dianugerahkan kepintaran oleh Tuhan. Jadi mereka ini ibarat kata rakyat jelata lah, yang tidak punya kemampuan. Jadi yang bisa dibilang kelas elit ya titanium, yang bisa menjelaskan Tuhan itu secara detail. Bapa, Anak, Roh Kudus, ya lebih tinggi Bapa. Tapi bukan berarti karena Bapa lebih tinggi, Yesus jadi turun kastanya jadi nabi, bukan begitu. Bapa, anak dengan nabi kan beda. Nabi itu hamba, nabi itu pembantu, nabi itu juru bicara. Kalau bisa juga dia jadi nabi, tapi dia sebagai anak punya hak khusus, yaitu ahli waris. Contoh misalnya, seluruh bintang-bintang yang ada di alam semesta, surga dan bumi, itu sudah diberikan kepada Yesus, menjadi atas nama dia. Contoh misalnya, ayah saya memberikan tanah kepada saya menjadi atas nama Lugahon Tambunan. Ketika tanah itu menjadi atas nama Lugahon Tambunan, berarti yang berhak atas tanah itu kan saya sebagai anaknya, yang memberikan Bapa. Nah, sama seperti Yesus. Kepada aku telah diberikan sorga dan bumi. Bumi sudah sertifikat atas nama Yesus, sorga pun sudah sertifikat atas nama Yesus. Udah dikasih. Bapak ngasih ke anak. Jadi yang punya sorga sekarang siapa? Ya anak yang punya sorga. Yang punya bumi siapa? Anak juga. Terus apa Jadi, fungsi mau Bapak kemana sekarang? lagi? Apa fungsi Terus kalau Bapaknya semua, sekarang? kalau semua apa kuasa diserahkan kepada Yesus, terus Bapak apa kuasanya dong? Bang Luga. Dia begini. Kalau semua sudah diberikan kepada Yesus, lalu milik Bapak apa? Ya milik Bapak tuh anaknya itu punya dia. Karena gini, kan kecerdasan dan pengetahuan dan kepemimpinan itu kan tidak bisa diberikan kepada siapapun. Dia cuma memberikan ya sebagian. Makanya Yesus mengenai kedatangannya pun dia tidak tahu. Itu otoritas Bapa. Jadi di mana kelebihan Bapa? Ya Bapa itu kelebihannya dialah yang mengatur. Yesus menjalankannya sebagai raja. Misalnya kalau Bapak bilang, campakkan itu si kurang ajar itu, Yesus sebagai raja punya hak atas nama Yesus dicampakkan orang itu ke lautan api. Jadi Bapak itu dia lebih tinggi tetap, tetapi dia posisinya bukan sebagai raja, tetapi sebagai Bapak. Bapak itu kan jabatan yang paling tinggi. Walaupun diberikan kepada anak, tapi kan yang diberikan kepada anak itu kan bukan semuanya. Kuasa segala sorga dan bumi betul diberikan kepada anak, tetapi kan tahtanya kan tidak dikasih kepada anak. Oh, jadi gini ya Bang Luga. Jadi tetap apa otoritas tingginya tuh Bapak gitu. Otoritas tertinggi itu kehendak Bapa. Bapak. Nah, anak, Kan Yesus kan? anak pun Yesus kan? Yesus anak, ya kan? Gimana sih? Kamu punya anak ya? Kamu punya mobil 3. Kira-kira anak kamu bisa nggak sih pakai mobil kamu yang 3 itu? Bisa dong, itu kan anak kamu. Betul? Bisa. Tapi kalau pembantu, berani nggak kamu kasih mobil sertifikat ke pembantu? Nggak berani kan? Kenapa nggak berani? Ya karena dia bukan darah daging kamu. Gitu. Iya. Kalau Untuk anak, ngerti. sama seperti kemarin si Komeng. Si Komeng bilang, saya punya mobil Pajero baru beli, tiba-tiba dijual sama anak saya. Terus kamu marah, ya gimana gue mau marah? Dia nungguin dia aja lahir aja lama banget gitu. Ya kira-kira begitulah, saking sayangnya bapak sama anak itu surga dan bumi dikasih sama dia. Begitu. Tetapi bukan berarti diberikan kehormatannya. Dia tetap posisi lebih tinggi, tetapi ya harta dikasih ke dia, tapi kan kecerdasan kan nggak bisa dikasih. Kecerdasan itu milik bapak. Gitu.
Bang Luga. Paham? Bang Luga izin Bang Luga. Tapi di dalam Bibel tuh Bang Luga yang melahirkan Yesus itu Bunda Maria. Gimana tuh ceritanya Bang Luga? Ketika Maria belum diciptakan, Maria ada di mana? Ketika Maria ada di mana? Ketika Maria belum diciptakan, dia ada di mana si Maria itu? Enggak tahu Bang Luga. Ya nggak ada kan? Yesusnya udah ada sebelum Maria diciptakan. Jadi jelas keberadaan Maria itu siapa? Jelas dong. Maria belum diciptakan pun Yesus sudah ada. Jadi Yesus itu cuma memakai rahimnya aja untuk lahir, itu aja, nggak lebih dari situ. Kan bisa dipakai rahim. Oh, cuma dipakai Sama kayak bayi tabung. Iya, bayi tabung misalnya anak orang dimasukin ke tabung. Oh iya. Apakah tabung itu menjadi mama kandungnya? Kan enggak, tabung itu enggak mama kandung. Yang mama kandung adalah pemilik sperma dan sel telur. Dan Yesus itu sudah ada di surga sebelum Maria diciptakan. Jadi wajar dong mamanya Roh Kudus. Tapi kalau Yesus sudah ada, Roh Kudus sudah ada juga, sama-sama udah ada dalam kekekalan gitu. Roh Kudus itu tidak diciptakan, bahkan Roh Kudus lah yang memberikan napas kepada semua makhluk, termasuk kamu. Yang berdua ini bisa bernapas ya karena Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu sebenarnya ibu dari segala yang hidup. Makanya kenapa orang kalau tidak dipenuhi Roh Kudus dia cenderung hidup susah? Ya karena itu. Mama sejatinya aja nggak dianggap, bilangnya malah tenaga aktif lah, ada yang dibilang malaikat kan gitu. Kalau kepada mama dunia aja, iya kan? Iya, ternyata Roh Kudus itu cewek ya Bang Luga ya. Roh Kudus itu perempuan. Ya? Bukan cuma cewek, dialah ibu dari semua makhluk. Oh, iya keren. Allah Bapa lah, ayah. Enggak, dari mana Bang Luga tahu kalau Roh Kudus itu apa cewek? Dia kan rasul Ani, Bang Luga rasul kau tanya lagi. Saya kasih ayatnya. Kan aku nggak tahu. Saya kasih ayatnya. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Nabi Musa menuliskan, Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar kita. Iya kan? Laki-laki dan perempuan itu menurut gambar Tuhan. Berarti ada Tuhan yang gambarnya perempuan. Karena perempuan ini adalah kopian, fotokopi. Masternya ada. Misalnya kamu punya sertifikat ini kamu fotokopi. Fotokopian itulah perempuan, masternya itulah Roh Kudus. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Bang, itu ada. Saya ulangi lagi ya. Bang, udah. ada Arif RH. Sudah saya terima. Sudah saya terima. Tapi nggak tahu dia tiba-tiba pergi lagi, nggak tahu kemana. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Roh Kudus itu ibarat kata tuh master, misalnya sertifikat tanah. Sertifikat tanah tolong dong fotokopi berapa? 10 lembar. Nah, di fotokopi lah sertifikat tanah ini 10 lembar. Nah, yang 10 lembar inilah perempuan, surat aslinya itulah Roh Kudus. Jadi kita ini cuma fotokopian. Yang aslinya itu bapak, cowok dan cewek gitu. Nah, keren. Nabi itu tidak ada bedanya dengan pendeta. Nabi itu tidak ada bedanya dengan pengajar. Itu kan Cuma istilah-istilah manusia. beda. Itu hasil pemikiran manusia. Nabi itu ini, Nabi itu. Itu kan Sebentar. definisi oleh manusia. Sekarang Tapi bertanya kalau sama menurut- kau. Nggak, dengar dulu Kak. Kalau menurut kitab suci Yesus itu siapa? Gitu aja sih. Itu simpel banget kok. Oh, jadi kamu mau tahu siapa Yesus? Ya, kamu kan belum tahu siapa Yesus selama ini. Serius? Kau udah kuat? Bukan kuat. Kaki kau udah kuat, benar? Aku ini memang kuat. Udah kuat belum? Kamu ini mengaku Oke, kamu sekarang di surga kutanya. pakai kamu ngaku kamu di surga Kamu pakai jangan Rolls kemana-mana Royce. dulu. Ini Kamu kan- tadi nanya ini Yesus pernyataan Tuhan. yang Sekarang apa ya? loncat lagi. Penyesatan. Nggak kuat kau Sabar dulu Bang Royal, satu-satu. Iya. Iya. Oke, sekarang Ya, kutanya. pemanasan dulu, Bunda. Yesus membuat Sabar, mujizat sabar. pakai kuasa siapa? Jawab. Gimana? Jawab. Apa? Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Ya pakai kuasa Bapa, kesuasaan kita terus Bapak apa? membuat mujizat pakai kuasa siapa? Yesus itu dia bilang di Lukas 1 ayat 18, Lukas 4 ya, Lukas 4:18, Roh Tuhan itu ada padaku. Jadi roh itu yang berkuasa atas pribadinya untuk memberikan Roh Tuhan itu siapa? untuk Roh Tuhan itu mengadakan siapa? mujizat, berkuasa, itu Roh Kudus itu. Kamu ini paham nggak? Katanya kamu nabi. Kalau nabi itu kan sudah menulis sebenarnya. Tapi kalau nabi tidak tahu apa yang Jawab pertanyaan saya. ini bukan nabi Kamu nih. Kamu kalau ngomong itu jangan seperti air, kamu jawab pertanyaan dengan jelas. Yesus Saya membuat sudah jawab, Yesus Aduh, itu si monyet. mengadakan mujizat atas kuasa yang diberikan. salah. Yang benar gimana? Yang benar Nah, gimana? makanya kau dengar. Dengar dulu Royal. Oke, siap. Orang jawabannya salah. Yang benar gimana? Yang benar. Makanya Ayo. kau dengar. Kalau menurut Alkitab, Yesus dan Bapa membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus. Ngerti kau? Yesus dan Bapa membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Ngerti? Yesus dan Ngerti nggak? Bapa. Yesus dan Oke, Bapa. siap. Bapa itu siapa?
Yesus dan Allah Bapa yang katanya pencipta langit dan bumi itu membuat mujizat pakai satu pribadi lain yang namanya Roh Kudus, ngerti? Oke. Ngerti dong? Kok pakai Allah? Jangan pakai kata Allah. Allah itu sembahan orang Islam. Jangan Aduh, membantu si mereka. monyet malah pindahin Ini tema kau lagi. sudah- Kamu kau jangan pindah tema ganggu dulu, sembahan tolong. orang lain. Orang temanya baru satu Tapi mau dipindahin lagi ke penghapuskan jangan kau kata Allah. singgung. Jangan kau singgung. Royal, Sesembahan Kamu orang kalau lain. berdebat satu-satu tema dulu, monyet. Iya, aku pakai kata Allah itu. Aku Si protes anjing, itu. saya tidak sabar. memindahkan tema ke Sabar. penghapusan Masa- lembaga masa- Alkitab Indonesia. Saya tidak sedang membahas lembaga Alkitab Indonesia, tai. Yang saya Iya, tanya kau tidak Allah membahas Bapa. lembaga Indonesia, tapi Aduh, kau pakai si itu kata monyet, Allah. monyet. Jangan pakai itu. Anjing. Sekali kau Katanya bilang. Nabi, katanya Nabi sudah ke surga. Kok kata-katanya kayak orang neraka? Iya, makanya kalau berdebat itu satu-satu tema dulu, monyet. Ngerti nggak kau? Iya, Iya, Royal. anjing. Satu. Yang saya tanya sama kau, Allah Bapa menciptakan langit dan bumi itu pakai kuasa siapa, tai? Jawab. Kau bilang Yesus dan Allah Bapa. Iya, Tadi kau sebut ya, itu ya? kalau Nah, Yesus dan itu Allah siapa? Bapa. Allah Bapa itu siapa? Aduh, baru jawab nanya dulu, lagi. jawab. Yang saya tanya Aduh, jawab. si Jangan lari kambing kemana-mana. Aduh, Royal. Kambing. Masa Nanti mau komisi nanya Royal. Allah Bapa siapa, Yesus siapa? Berarti kau belum siap untuk berdebat, kau belum kenal rupanya. Yang saya tanya, Allah Bapa menciptakan langit dan bumi pakai kuasa siapa, monyet? Jawab. Tadi kau bilang tadi Jawab. Yesus dan Allah Bapa bernubuat, ya, bermujizat pakai Roh Kok Kudus. bernubuat? Saya tanya siapa itu Yesus, siapa itu Allah Bapa? Paham nggak? Yesus itu Jawab dulu, Pak. suaminya, Roh Kudus itu Yesus itu anaknya. Allah Bapa suaminya Waduh, Roh Kudus, nggak monyet. Aduh, gak ada ilmu ini. Aduh, parah ini diskusi gini. Bilang aja kau Masa keok. sih? Bilang aja kau nggak terima, ya kan? Aku itu bukan level kau, kucing. Aku debatnya levelnya sama Zakir Naik, Aduh, bukan aku sama nggak kau. level. Lu Nah, saya lu nggak level tampunan ini. ini, Nggak ada kan? ilmu sama sekali ini. Kok nggak ada Kok ilmu suami, ada sedikit? istri. Kok nggak bisa jawab? Nih, bicara penguasa dunia ini tidak ada suami, tidak ada istri. Itu kan menurut ajaran Paham nggak? agama kau. Yang ku tanya kan Agama menurut siapa? Alkitab, kancut. Yang ku tanya menurut Alkitab. Roh Kudus itu memang Roh Kudus itu adalah spirit ya, dia Holy Spirit yang Spirit bisa malah menggerakkan kau. orang. Baik Yesus itu karena manusia digerakkan oleh Roh Kudus sehingga dia bisa bermujizat. Semua Roh Kudus itu karya-karya siapa? Yesus. Dengar dulu, kau diam dulu. Semua karya-karya Ini Yesus si Royal ini itu Kristen semua, apa Islam sih? semua atas hasil Kristen, dari Roh Kristen. yang kudus Kristen. itu. Kau paham enggak? Sudah jelas, apa lagi kau protes? Kau dengar saya aja lah. Ini belum paham. Udah ya Bunda, ya, Kristen, Royal saya mau ngopi dulu ini ya. Turun kau, turun kau. Kamu kabur kau dari Bang Luga ya, Royal? Oke, sekarang yang Islam naik, yang Islam naik. Ini kita Islam nih. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus jadi Tuhan, Bang Luga? Nah, kan tadi saya sudah bilang, ya, Yesus dan Allah Bapa, ayah kandungnya dan anak kandung ini pakai mujizat menjadikan alam semesta itu pakai kuasa siapa? Waduh, jadi Allah ini anak kandung dengan Yesus gitu? Aduh, nggak ngerti aku kalau begini. Yesus itu kan punya Bapa namanya Allah, betul? Allah pencipta Ya, langit dan bumi, Allah Bapa, betul? Nah, yang saya tanya, Ya. Allah Bapa menciptakan alam semesta pakai kuasa siapa? Pakai kuasa Allah Bapa itu siapa? Pasti aku nggak ngerti deh pertanyaanmu, Bang Luga, karena begini, Yesus kan tidak punya Allah Bapa. Bapa Kenapa tiba-tiba ini ada Allah Bapa, Bang pencipta Luga? langit dan bumi, ngerti? Allah Bapa ini pencipta langit dan bumi yang Bentar menciptakan dulu. manusia. Ntar dulu Bang Luga, yang saya jadi nggak habis pikir ini perkataan Allah Bapanya Yesus. Nah, pertanyaannya apakah Yesus punya Bapa, Bang Luga? Kan Yesus ini anak suci dari Maria yang tanpa ayah, Bang Bukan Luga. itu yang saya tanya. Bapaknya Oh. Yesus menciptakan alam semesta itu pakai kuasa siapa? Ya, pakai kuasa dia kalau Bapaknya Allah. Yesus. Lu Pakai kuasa diri Royal, sendiri Royal kalau kau Allah diam itu. dulu. Aduh, si monyet satu kau diam Enggak, dulu. kau ini menyesatkan orang itu loh. Saya lagi bertanya sama Islam, Nah, kau lagi tolong bertanya itu, diam. Royal. Jangan dulu masuk. Oke, sekarang saya tanya sama Ibu. Allah yang disebut Yesus adalah Bapaknya yang mengutus Yesus ke bumi, yaitu Allah. Itu membuat mujizat, itu pakai kuasa siapa? Pakai kuasa dirinya, Bang. Salah. Salah ya? Makanya kalau kita ingin Kenapa salah, tahu Bang siapa, Luga? makanya Kenapa kita salah? makanya kita dengerin ucapan Yesus. Apa katanya? Yesus itu membuat mujizat itu pakai kuasa satu pribadi perempuan yang bernama Roh Kudus. Hah, Roh Kudus itu perempuan, Bang Luga? Betul. Roh Kudus Kamu itu menyesatkan kau, Bang. Perempuan. Roh Kudus bukan pribadi Monyet. juga kau Aduh, ini. si monyet. Ajar Royal. Kau diam dulu. Ada, Roh Kudus pribadi apa? Pribadi. Kamu dari kasta manusia terkutuk diam dulu. Ini beriman ini. Sebentar, Luga ini, dari kasta terkutuk diam dulu. Jadi begini Ibu, Allah Bapa ini
itu sebenarnya seorang laki-laki yang maha kuasa. Dia seorang laki-laki. Di mana datanya itu Bang Luga? Dia sama Iya, laki-laki. makanya kita ini ngomongin Tuhan versi Alkitab, bukan versi Al-Quran. Ngerti? Iya, tapi Yang kan saya harus omongin. ada. Iya, sabar. Yang saya omongin. Datanya. Iya, sabar Versi Alkitab dulu. bukan seperti itu. Saksi Yehova, anak kurang ajar. Kau diam dulu, manusia kasta Lanjut, terhina, Bang tidak Luga. terkutuk. Kau diam dulu. Lanjut, Bang Luga, Jangan lanjut, ikut-ikutan kau. Utangkap nanti kau. Ya. Lanjut. Oke. Jadi begini Ibu, dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu gambar Tuhan. Laki-laki dan perempuan itu kopian dari Tuhan yang di sorga yang juga suami istri, yaitu Allah Bapa dan Roh Kudus. Jangan bilang astagfirullah, ini kebenaran. Kamu salah ya. Kau tadi kutip Kejadian 1:26. Baiklah kita Nanti menjadikan ku manusia tembak kepala kau. Kau jangan banyak ngomong. menurut rupa dengan manusia, bukan seperti manusia. Itu menurut rupa. Kamu baca Kejadian 1:26 yang kau kutip itu. Menurut rupa, bukan menurut seperti manusia. Si monyet ini memang orang lagi. Kamu diam dulu, kamu jangan dulu bantu orang Islam. Biarkan orang Islam berdiri dengan kakinya sendiri, kucing. Aduh, kenapa lagi ini aku dibatalkan?